Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bina diri bagi anak tunadaksa. Saya Siska Melina sebagai moderator dan pemateri ketiga, Huda Aulia sebagai pemateri pertama, dan Monik sebagai pemateri kedua. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bina diri dan tujuan bina diri. Yang pertama itu bina diri. Jika ditinjau dari arti kata, bina berarti membangun atau proses penyempurnaan agar lebih baik. Maka bina diri ini ialah suatu usaha membangun diri individu, baik secara individu maupun secara makhluk sosial, melalui pendidikan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat, sehingga terwujudlah kemandirian dengan keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari secara memadai. Nah, bila ditinjau lebih jauh, istilah bina diri ini lebih luasnya ialah istilah mengurus diri, menolong diri, dan merawat diri, karena kemampuan bina diri akan mengantarkan anak berkebutuhan khusus dapat menyesuaikan diri dan mencapai kemandirian. Yang kedua yaitu tujuan bina diri. Tujuan bidang kajian bina diri secara umum adalah agar anak berkebutuhan khusus itu dapat mandiri dengan tidak atau kurang bergantung pada orang lain dan mempunyai rasa tanggung jawab. Sedangkan tujuan khususnya ialah ada 3. Yang pertama yaitu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam tata laksana pribadi seperti mengurus diri, menolong diri, dan merawat diri. Yang kedua yaitu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam berkomunikasi sehingga dapat mengkomunikasikan keberadaan dirinya. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam hal sosialisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi di bina diri dan lingkup materi bina diri bagi anak tunadaksa. Yang pertama, tujuan dari bina diri adalah agar anak mengembangkan keterampilan-keterampilan pokok atau penting untuk memelihara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan personal. 2. Untuk melengkapi tugas-tugas pokok secara efisien dalam kontak sosial sehingga dapat diterima di lingkungan kehidupannya. 3. Meningkatkan kemandirian. Selanjutnya, lingkup materi bina diri bagi anak tunadaksa. Yang pertama, kebutuhan merawat diri. Kebutuhan merawat diri ini identik dengan materi yang telah dilaksanakan pada kurikulum 1994. Secara umum, program merawat diri bagi anak tunadaksa sangat terkait langsung dengan aktivitas kehidupan sehari-hari anak tunadaksa. 2. Kebutuhan mengurus diri. Kebutuhan mengurus diri ini adalah kebutuhan anak tunadaksa untuk mengurus dirinya sendiri, baik yang bersifat rutin maupun insidental, sebagai bentuk penampilan pribadi diantaranya. Yang pertama, memelihara diri secara praktis, mengurus kebutuhan yang bersifat pribadi seperti makan, minum, menyuap, dan tata cara makan sesuai dengan norma dan kondisinya. Misalnya, makan di rumah makan atau dalam kehidupan resepsi. 3. Berpakaian, yang meliputi mengenakan bermacam-macam pakaian sesuai dengan kebutuhan. 3. Selanjutnya, kebutuhan menolong diri. Kebutuhan menolong diri diperlukan oleh anak tunadaksa untuk mengatasi berbagai masalah-masalah yang sangat mungkin dihadapi oleh anak dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, kebutuhan komunikasi. Setiap orang untuk melakukan aktivitas senantiasa ditunjang dengan kemampuan komunikasi. Begitu juga dengan anak tunadaksa. Komunikasi merupakan sarana penting yang menunjang langsung pada aktivitas kegiatan sehari-harinya. 5. Kebutuhan sosialisasi atau adaptasi. Kebutuhan sosialisasi atau adaptasi dibutuhkan untuk menunjang berbagai aktivitas dalam kehidupan seperti yang pertama, keterampilan bermain, keterampilan berinteraksi, berpartisipasi dalam kelompok, bersikap ramah dalam bergaul, mampu menghargai orang lain, mau teman, anggota, keluarga maupun orang tua. Selanjutnya, kebutuhan keterampilan hidup.
Kebutuhan keterampilan hidup ini dibutuhkan anak tunadaksa sangat luas. Pada kebutuhan bina diri meliputi keterampilan berbelanja di toko atau pasar, cara mengatur pembelanjaan. Di samping keterampilan praktis, keterampilan hidup juga harus ditunjang dengan keterampilan vokasional, seperti kebiasaan bekerja, perilaku sosial dalam bekerja, menjaga keselamatan kerja, mampu menempatkan diri dalam lingkungan kerja. Yang terakhir, kebutuhan mengisi waktu luang. Seseorang yang tidak dapat mengisi waktu luang dengan baik akan mengalami kejenuhan. Kemampuan mengisi waktu luang dibutuhkan pada anak tunadaksa untuk terus melakukan aktivitas sehingga kemampuan dapat terus berkembang karena diisi dengan kegiatan positif. Kegiatan mengisi waktu luang bagi anak tunadaksa dapat dilakukan melalui media atau kegiatan olahraga, kesenian, keterampilan sederhana seperti memelihara ternak atau tanaman. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pelaksanaan bina diri bagi anak tunadaksa. Anak dengan physically handicap berbeda dengan anak berkebutuhan khusus lainnya. Mengingat kemampuan geraknya yang terbatas, mereka yang cerebral palsy misalnya ada yang mampu bermobilisasi dengan bantuan alat dan ada yang mampu bermobilisasi tanpa support aid. Bagi anak tunadaksa, keterampilan bina diri tidak bisa lepas dari keterampilan gerak, sehingga istilah Activities of Daily Living (ADL) disebut bina diri dan bina gerak. Ada beberapa alat yang dipakai oleh anak tunadaksa dalam bermobilisasi seperti brace, crutch, dan wheelchair. Di samping penggunaan alat bantu yang bervariasi, hal lain yang perlu dipertimbangkan yaitu berat ringannya hambatan yang dialami oleh anak, sehingga latihan bagi penggunaan kursi roda yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Dengan kata lain, variasi hambatan sangat menentukan jenis latihan walaupun hanya menyangkut latihan bergerak. Bina diri dan bina gerak bagi anak tunadaksa pelaksanaannya meliputi ADL in bed dan ADL out bed. Mengingat cakupan bahasan materi terlampau luas, maka akan dibatasi ADL yang bersifat umum, Activity of Daily Living General Classification, yang meliputi pertama, self-care yang terdiri dari toilet activities yang meliputi hygiene dan dalam mandi, lalu menggosok gigi, cebok setelah buang air besar dan buang air kecil, serta aprehensi berupa merawat rambut, grooming, dan mencukur jenggot. Lalu yang B yaitu dishing activities, lalu eating activities. Yang kedua, ambulation yaitu perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kursi roda, baik dalam rumah maupun di luar rumah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada janggal dan kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.